buzzer, influencer, apa sih perannya dalam marketing, dalam sosial media, perkembangan digital marketing pada saat ini. Dan saat ini juga sekarang sedang viral ya mengenai hal tersebut, mengenai penggunaan buzzer itu influencer oleh negara. Tapi di sini saya nggak akan bahas mengenai masalah hukum politiknya karena itu bukan keahlian saya. Saya akan bahas di sini diskusinya mengenai buzzer, influencer, perannya dalam pemasaran dan digital marketing mungkin bisa berguna bagi Anda sebagai pelaku bisnis. Yuk kita simak bareng-bareng. Baiklah, beberapa minggu ini kita mungkin sering melihat pembahasan di YouTube, di berita, baik di digital news ataupun di conventional media, pemberitaan ataupun blow up mengenai ternyata pemerintah itu meng-hire influencer untuk mensosialisasikan beberapa program-programnya dan juga terkait penggunaan dana yang katanya sampai 90 miliar. Tapi sekali lagi teman-teman, kita di sini nggak akan bahas mengenai politik, mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut. Tapi di sini saya akan melihat dari sisi akademisnya dan juga secara praktisnya sebenarnya apa sih influencer dan buzzer itu dan apa sih fungsi dalam pemasaran, dalam perkembangannya dari generasi ke generasi pembentukan media. Bagaimana ini bisa berguna bagi Anda selaku pebisnis, sebagai pemasar dan lain-lain. Oke, kalau kita melihat dari satu persatu dari pengertiannya, dari katanya buzzer. Buzzer itu diambil dari seperti suara tawon, buzzer. Jadi praktisnya itu adalah sebutan bagi seseorang yang dia itu membicarakan suatu hal terus-menerus, apakah baik itu berbayar ataupun tidak berbayar. Berbayar biasanya itu pesanan dari organisasi, perusahaan yang ingin mengkampanyekan ataupun mempromosikan suatu produk ataupun ideologi ataupun topik ataupun sebuah campaign. Nah, tidak berbayar bisa saja karena si buzzer ini, seseorang ini mempunyai ideologi ataupun mempunyai pemahaman yang ingin didengungkan ataupun ingin diperjuangkan. Seperti itu. Nah, kalau influencer sebenarnya ada sedikit kemiripan dengan buzzer. Cuman dia tidak menceritakan suatu topik ataupun produk tersebut dengan intensitas yang tinggi seperti buzzer. Tapi setiap dia berbicara, dia mempunyai tingkat influence, tingkat pengaruh yang cukup tinggi bagi segmentasinya. Begitu. Jadi influencer itu mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi atau bukan bisa bilang sangat tinggi kepada orang-orang yang mengikuti, yang follow dia. Jadi buzzer belum tentu punya follower banyak. Influencer kemungkinan besar followernya itu cukup banyak karena dia mempunyai orang-orang yang mempunyai ideologi yang sama, hobi yang sama, ataupun dia menyukai tokoh tersebut ini. Kalau dalam dunia media sosial mungkin kita mengenal namanya selebgram, habis itu ada YouTuber. Sebenarnya mereka adalah influencer. Jadi influencer ini adalah sebuah kategori yang didapatkan oleh seseorang itu karena dia mempunyai pengaruh tertentu. Dan influencer ini, Anda bisa menjadi influencer karena Anda mempunyai latar belakang yang kuat terkait bidang tertentu. Jadi influencer itu tidak ada yang bisa ahli dalam semua hal. Anda ahli dalam bidang pemasaran, Anda akan menjadi influencer pemasaran. Anda ahli dalam suka hobi tentang fashion, Anda akan menjadi influencer fashion. Seperti itu. Jadi influencer ini tidak akan mengambil topik yang didengungkan ataupun diviralkan yang topiknya bukan dari berkaitan dengan sisi kepakaran dia ataupun pengalaman dia. Nah, influencer ini bisa berbayar, bisa juga tidak berbayar. Berbayar mungkin karena pesanan sebuah organisasi ataupun perusahaan, tapi di sisi lain juga tidak berbayar ya karena mungkin dia memang mempunyai ideologi tertentu ataupun rasa suka tertentu terhadap suatu produk ataupun layanan. Begitu teman-teman. Jadi antara buzzer sama influencer sebenarnya sedikit bedanya. Cuman kalau buzzer ini tadi seperti saya sampaikan,
mereka itu mempunyai intensitas menyampaikan suatu topik yang sama itu tinggi dan sering. Begitu. Jadi dinamakan buzzer. Dan memang kelemahannya, buzzer ini tidak memiliki tingkat influence yang tinggi seperti influencer. Walaupun sebenarnya pada titik tertentu buzzer ini bisa menghasilkan influence yang tinggi bila dilakukan secara terus-menerus, luas dan penetratif. Nah, buzzer ini mengikuti konsep dari pemasaran konvensional. Misalkan kita ngelihat iklan di televisi, itu yang paling sering itu apa? Produk-produk home appliances, kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, rokok. Anda ngelihat dalam waktu 1 jam misalkan sebuah rokok gitu, iklan Jarum Super gitu misalkan, setelah jam 9 malam itu misalkan mereka tuh bisa ngiklan tuh lebih dari 3-5 kali dalam setiap jam, bahkan mungkin bisa 10 kali. Itu baru dari satu stasiun TV, belum dengan stasiun TV yang lainnya. Nah, kenapa iklan tersebut harus dipasang terus-menerus? Pertama, karena teori pemasaran, teori dalam advertising mengatakan bahwa konsumen itu membutuhkan tingkat intensitas tertentu yang membuat akhirnya mereka itu sekedar dapat mengingat brand tersebut. Pada saat mereka sudah ngelihat iklan tersebut 3-5 kali, 7 kali, baru mereka ngudeng, oh ternyata brand itu tuh ada produk baru, oh ternyata ada brand tersebut, begitu. Nah, pada saat semakin sering produk tersebut disampaikan kepada konsumen dalam alam bawah sadarnya mereka akan mengingat, oh ada brand X, ada Jarum Super, ada Unilever dan lain-lain. Jadi karena saking seringnya, itu secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita terkait brand tersebut. Jadi itu salah satu teknik dari advertising untuk menyampaikan produk kita secara nggak langsung dan langsung masuk ke benak konsumen, sehingga konsumen itu langsung teringat, oh produk terbaik adalah ini. Kenapa? Karena produk tersebut menyatakan dia terus terbaik. Begitu. Jadi pemahaman konsep pemasaran konvensional dalam televisi tersebut ataupun radio itu dikembangkan pendekatannya kepada buzzer ataupun influencer, khususnya buzzer. Jadi sebuah organisasi ataupun perusahaan menyewa jasa buzzer, ataupun sekarang sudah banyak agensi yang mengelola buzzer-buzzer itu untuk membicarakan suatu topik A atau brand launching produk A gitu, secara terus-menerus, intens dan luas. Jadi dia bisa meng-hire sampai ratusan bahkan mungkin ribuan buzzer untuk membicarakan launching produk yang tersebut secara terus-menerus, intensitasnya tinggi, sehingga membuat orang akhirnya bertanya-tanya, ini sebenarnya produk apa ya, kok banyak banget orang membicarakan ini dan viral. Nah, karena hal tersebut itu bisa meningkatkan tingkat influence yang sama dengan influencer yang lakukan. Nah, kalau influencer pada saat dia menyampaikan suatu produk campaign ataupun launching ataupun suatu topik tertentu disampaikan, dia tidak perlu sampai intensitasnya setinggi seperti buzzer, karena dia sudah memiliki influence yang tinggi dari sisi follower-followernya, teman-teman. Jadi influencer itu memang cenderung biayanya itu lebih mahal dibandingkan buzzer, karena buzzer belum tentu itu orang itu mempunyai nama yang terkenal ataupun belum mempunyai track record mengenai bidang tersebut yang dalam, belum tentu. Jadi orang awam pun bisa jadi buzzer. Tapi kalau influencer, tidak semua orang bisa jadi influencer. Influencer ada track record, dia sudah diakuin, dia sudah memiliki follower tertentu, dan dia sudah memiliki topik tertentu yang menjadi ciri khas dia. Nah, perkembangannya dalam pemasaran bahwa digitalisasi semakin penting ya. Semakin penting dalam pemasaran produk. Produk ini bisa jasa, bisa produk digital, bisa produk yang langsung memang kita sentuh, ataupun layanan-layanan sosial seperti politik ataupun layanan pemerintah. Nah, media sosial itu merupakan media baru yang digunakan di Indonesia sebenarnya. Mungkin penetrasinya baru sekitar 10-15 tahun baru efektif, dan semakin kencang pada saat kita masuk ke 10 tahun terakhir. Nah, dulu pun pemerintah sudah menggunakan media-media konvensional untuk menyampaikan media pemberitaan sosialnya, misalkan melalui radio, melalui televisi, melalui berita.
Nah, pada saat ini ada pemerintah menggunakan budget tertentu untuk menggunakan jasa influencer ataupun buzzer untuk mensosialisasikan kampanyenya ataupun produknya ataupun programnya. Jadi itu suatu hal yang memang sebetulnya sah-sah saja, biasa-biasa saja. Jadi dari sisi pendekatan praktis ataupun akademisnya, hal tersebut sama saja pemerintah menggunakan radio, menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan-pesan masyarakat. Tapi pada saat ini menyampaikannya dengan cara yang lebih dapat diterima oleh segmentasi milenial melalui media sosial, karena inilah media yang sekarang paling banyak digunakan oleh media sosial. Jadi kalau dari sisi tersebut, penggunaan buzzer ataupun influencer oleh pemerintah itu suatu hal yang lumrah saja, tidak ada kesalahan. Tapi kalaupun ada satu sisi yang mempertanyakan mengenai keterbukaan, budget, ataupun secara politik, nah itu suatu hal yang berbeda. Dan itu saya kembalikan kepada teman-teman untuk dapat menjawabnya masing-masing, karena itu akan erat kaitannya dengan pertimbangan politik pribadi dan lain-lain. Dan kita nggak akan menyentuh hal tersebut karena kita hanya akan menyentuh dari sisi praktis dan juga akademisnya. Begitu ya. Jadi pada saat ini berdasarkan riset juga bahwa generasi milenial yang which is the biggest segment in Indonesia right now, mereka itu sudah sangat jarang sekali baca berita-berita melalui yang seperti koran, yang diprinted, yang dicetak, televisi. Mereka sudah jarang nonton televisi, mereka lebih banyak nonton YouTube, mereka lebih banyak nonton hal-hal pemberitaan tuh dari media-media digital, bahkan media sosial. Sehingga sekarang media sosial yang penggunaannya itu bisa sangat murah, dalam artian kita hanya perlu pulsa, hanya perlu paket data untuk dapat menyampaikan suatu berita ataupun postingan, sekarang sudah berubah menjadi sebuah perusahaan media pemberitaan. Kita dapat melihat ada beberapa akun-akun media sosial yang mempunyai tingkat follower itu cukup tinggi, dan banyak sekali produk-produk yang masuk, produk placementnya untuk dapat diiklankan ataupun dibicarakan oleh segmen tersebut. Nah, sehingga pada saat ini penggunaan media sosial itu bukanlah menjadi suatu hal yang aneh dalam pemasaran produk-produknya. Nike contohnya, Nike produk sport apparel dari Amerika Serikat, mereka sudah memfokuskan lebih dari 50% budget pemasaran mereka itu adalah melalui digital campaign, digital marketing. Nah, perusahaan sebesar Nike itu punya budget marketing itu ratusan juta dolar. Jadi saya rasa kenapa mereka memilih digital marketing sebagai satu campaign mereka, itu berdasarkan pertimbangan memang yang sudah sangat matang sekali, teman-teman. Nah, pengaplikasiannya dalam pemasaran, buzzer dan influencer ini lebih sering digunakan untuk dapat memperkuat sebuah campaign ataupun produk. Jadi pendekatan marketing pada saat ini mereka tidak meninggalkan media konvensional seutuhnya seperti radio, koran, ataupun televisi, karena penetrasi mereka itu di Indonesia itu bisa dibilang masih sangat kuat, karena kita belum totally segmentasi masyarakat kita itu belum totally semuanya berpindah ke digital minded semuanya. Jadi masih banyak sekali masyarakat ataupun segmen tertentu yang belum diraih oleh media digital secara penuh, sehingga tetap membutuhkan media konvensional seperti radio ataupun televisi, koran untuk menyampaikan informasi ataupun iklan-iklannya. Nah, penggunaan media sosial ini lebih banyak untuk mengisi segmentasi milenial yang disasar ataupun generasi X, dan juga khususnya post milenial yang lahirnya tahun 2000-an, setelah tahun 2000-an. Nah, sehingga media digital ini membutuhkan suatu pendekatan baru. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa pada saat sebuah brand menggunakan media sosial untuk melakukan iklan, mereka
mengalami peningkatan engagement dan akhirnya berdampak pada sales yang terjadi. Kenapa? Karena dalam media sosial itu orang pada saat ini lebih percaya kepada sesuatu yang bersifat pemberitaan organik, seakan-akan organik dibandingkan iklan-iklan yang disampaikan oleh sebuah brand tersebut. Karena semua brand pasti akan menyampaikan produk mereka bagus, produk mereka berkualitas. Nah, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan produk tersebut. Buzzer ataupun influencer merupakan salah satu output dari pemasaran, distribusi channel promotion yang menyampaikan iklan ataupun produk ataupun jasa ataupun campaign dengan cara yang dikustomisasi sesuai dengan karakter mereka masing-masing, sehingga seolah-olah iklan tersebut tampak seperti diskusi, tampak seperti rekomendasi, tampak seperti natural saja, seperti penggunaan oleh artis ataupun influencer tersebut. Padahal sebetulnya itu adalah pesanan. Nah, berdasarkan riset bahwa pendekatan yang demikian itu mempunyai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mempengaruhi pasarnya. Cuman memang secara brand awareness dia tidak memiliki penetrasi yang lebih cepat dibandingkan televisi. Karena kalau televisi di Indonesia segmentasinya masih sangat besar, masih ratusan juta orang menonton televisi, dan segmennya cukup luas. Dan segmennya itu cukup luas di Indonesia terkait masalah penggunaan media konvensional. Dan di media sosial ini kita menggunakan buzzer ataupun influencer itu untuk dapat memperkuat, yang seperti tadi saya sampaikan, untuk memperkuat positioning dari sebuah produk. Influencer pada spesifiknya, khususnya, mereka itu mempunyai tingkat yang tadi, tingkat influence, tingkat meyakinkan. Follower-follower mereka itu percaya sama si influencer ini. Sehingga pada saat influencer itu mengatakan, pakai deh produk A, karena saya sudah pakai dan ternyata produk tersebut bagus untuk rambut saya, influencernya itu akan cenderung lebih percaya dibandingkan mereka melihat iklan produk tersebut di televisi. Begitu. Jadi buzzer, influencer itu untuk dapat meningkatkan engagement terhadap sebuah produk tersebut. Tapi media konvensional itu adalah digunakan sebagai sarana brand awareness yang cepat dan penetratif yang tinggi. Tapi untuk media sosial itu lebih kepada segmentasinya itu lebih tercustomize. Kalau kita menyasar segmen ibu rumah tangga, akan beda sistem postingannya ataupun influencer yang digunakan juga akan berbeda kalau kita menyasar segmen bapak-bapak gitu misalkan. Jadi sangat berbeda, teman-teman. Semakin canggih media digital kita, maka peran dari buzzer dan influencer ini akan semakin krusial. Bahkan terkadang lebih krusial peran mereka dibandingkan iklan yang diberikan oleh media sosial tersebut. Misalkan kalau dalam Instagram kita mengenal ada Instagram Ads ya, Facebook Ads misalkan, seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai jasa influencer, nggak perlu pakai jasa buzzer. Kita bisa menggunakan aplikasi iklan mereka untuk iklan dengan budget yang sangat murah, 10.000, 20.000 pun kita sudah bisa ngiklan. Nah, kalau kita menggunakan jasa influencer, kita nggak perlu ngiklan di Facebook, Instagram, karena kita bayarnya langsung pada mereka. Tapi seperti tadi, kalau kita mengejar brand awareness yang cepat, kita akan menggunakan sarana iklan dari media sosial tersebut. Tapi kalau kita berusaha untuk meyakinkan segmentasi pasar tersebut, konsumen kita, supaya mereka mau percaya tentang produk ini, kita membutuhkan seseorang yang mempunyai tingkat influence yang cukup tinggi untuk dapat menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau kita nggak sanggup meng-hire influencer, maka kita mungkin akan beralih kepada buzzer. Nah, buzzer ini Anda akan memerlukan buzzer yang cukup banyak untuk dapat menyamai influence yang diberikan oleh influencer tersebut. Begitu ya, mungkin harganya akan lebih murah dibandingkan influencer, tapi tingkat influence yang tidak tinggi influencer. Jadi itu 11-12. Apakah ada produk ataupun komunitas yang menggunakan buzzer dan juga influencer bersamaan? Ada. Itu biasanya tergantung kita melihatnya dari sisi cakupan yang ingin dicapai. Seluas apa sih sebenarnya campaign kita ini?
Kalau campaign kita se-Indonesia, artinya kita perlu menggunakan berbagai macam tools, metode untuk dapat mengkomunikasikan program kita itu secara luas dan efektif ke market. Sehingga penggunaan media sosial, media digital, media konvensional itu menjadi semakin terintegrasi, teman-teman. Begitu. Jadi apakah buzzer, dan by the way influencer dari dulu sudah ada, sebelum media digital ada pun influencer sudah ada, buzzer pun sudah ada. Contohnya dari zaman influencer ini adalah seseorang yang mempunyai tingkat influence yang tinggi ya, sekali lagi. Jadi misalkan seperti Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, beliau juga merupakan influencer. Beliau merupakan influencer yang berhasil mempersatukan Indonesia untuk dapat bersatu melawan penjajah dan mengikrarkan kemerdekaannya. Beliau merupakan influencer. Ataupun buzzer. Kalau buzzer mungkin di zaman dulu mungkin adalah orang-orang yang juga ikut berjuang, yang tidak mempunyai tingkat influence setinggi seperti pahlawan-pahlawan, tapi mereka ini mempunyai keterikatan dengan masyarakat setempat itu yang kuat, sehingga buzzer-buzzer ini, orang-orang biasa ini bersatu, bersepaham untuk dapat mengikrarkan sebuah keinginan untuk merdeka. Nah, saking banyaknya orang mempunyai keinginan untuk merdeka itu, buzzer itulah berperan seperti itu, teman-teman. Jadi dari dulu pun buzzer ataupun influencer itu sudah ada. Namun pada saat ini mereka itu mempunyai tingkat influence yang semakin tinggi lagi karena adanya media digital. Media digital ini membuat kita dapat menjadi seorang buzzer influencer yang mempunyai tingkat penetrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Begitu. Jadi teman-teman, kalau kita mendengar pada saat ini topik yang hangat mengenai dana pemerintah 90 miliar untuk influencer dan lain-lain, saya rasa kita harus melihatnya secara dari sisi yang berbeda-beda. Kalau dari sisi hukum ataupun dari sisi politik itu hal yang berbeda lagi. Kalau dari sisi pemasaran, marketing itu suatu hal yang lumrah kok pada saat ini organisasi, dan bahkan mungkin itu suatu keharusan bahwa organisasi atau perusahaan itu mereka harus berpikir bagaimana berkomunikasi melalui media digital. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, komunikasi akan beralih sebagian besar ke media digital. Jadi memang ya kita harus bisa mulai beradaptasi dalam tersebut. Gitu teman-teman. Semoga ini dapat memberikan pemahaman yang berbeda, karena saya ingin sekali berdiskusi. Silahkan teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya, tetap sehat dan tetap semangat untuk dapat menjalankan bisnis Anda, pemasaran produk-produk Anda. Pemasaran adalah suatu ilmu yang sangat menarik dan selalu akan ada hal baru. Terima kasih semuanya, tetap sehat dan God bless.